Selamat pagi anak-anak, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Saat pagi hari ini kita akan belajar tentang materi peristiwa menyedihkan. Materi kita ada di halaman 7 ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, materi kita adalah peristiwa yang menyedihkan. Anak-anak sekalian masih ingat enggak dengan kisah Yusuf? Ya. Kejadian 37 menceritakan tentang kisah Yusuf. Yusuf sangat dikasihi ayahnya, dikarenakan Yusuf dan Benyamin adiknya itu masih sangat kecil. Mereka diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya dan memuncak ketika Yakub memberikan jubah indah kepada Yusuf. Saudara-saudaranya tidak mau menyapa dan menegurnya dengan ramah. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Nah, anak-anak bisa baca itu di mimpi Yusuf itu di Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Nah, suatu hari Yusuf mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Saudara Yusuf melihat bahwa inilah saat yang tepat untuk membalas dendam mereka. Nah, mereka memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Yusuf dibuang ke sumur, lalu dijual kepada pedagang Mesir dengan harga 20 sikal perak. Akibatnya, Yusuf mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Semula ia tinggal nyaman di tengah keluarganya. Kini Yusuf hidup terpisah jauh dari keluarganya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana Yusuf menyikapi pengalaman menyedihkan itu? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Apakah Yusuf melupakan saudara-saudaranya? Dalam keadaan menyedihkan, Yusuf mengandalkan siapa Yusuf mengandalkan Allah. Dan Allah menyertai Yusuf dan apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Ketika dia di Mesir, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Lalu kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu Yusuf pun di penjara. Tetapi karena ia senantiasa mengandalkan Allah, lalu kemudian ia dibebaskan dari penjara dan ia menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Lalu kemudian bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia, yang sudah menjual dia? Ternyata Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya memang merancang kejahatan atas Yusuf, namun Allah merencanakan hal yang baik bagi Yusuf dan keluarganya. Allah tidak meninggalkan Yusuf dan Allah tetap memelihara keluarga Yusuf melalui keberadaan Yusuf di Mesir. Nah, anak-anak sekalian, nanti kalian bisa baca itu mulai dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 35. Di Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Di situ diceritakan tentang kisah Yusuf. Dan juga di situ ada saudara-saudara Yusuf. Ya, jadi nanti anak-anak menuliskan siapa saja saudara Yusuf. Yang kedua adalah Yusuf dijual kepada siapa. Yang ketiga, berapa harga saudara-saudaranya itu menjual Yusuf. Yang keempat adalah Yusuf
ketika di Mesir apa saja yang dibuatnya, ya. Dan yang terakhir bahwa apakah Yusuf mendendam saudara-saudaranya atau tidak. Nanti anak-anak jelaskan ya. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Anak-anak silakan mengerjakan. Nanti tulis di buku tulis tugasnya ya. Dan jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal pembelajaran. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Salam sehat untuk kita semua.